Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selama hari Minggu saya yakin dan percaya pada hari ini kita mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami bisa beribadah kembali Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau melalui setiap pujian yang kami nyatakan, yang kami angkat Tuhan Yesusku yang baik. Biarlah hadirat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Kau nyatakan dalam diri kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa lebih lagi Tuhan melayani Engkau, lebih lagi Tuhan dewasa dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap roh-roh Tuhan yang mengambil konsentrasi kami Tuhan, kami patahkan, kami tekuk dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita dengan semangat kepada Tuhan. Kita katakan, saudara dengarlah sangkakala. Mari Bapak Ibu, kita yakin bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan. Haleluya, haleluya. Pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun saudara dengarlah sangkakala. Saudara dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun yang ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan diletakkan, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan diletakkan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kita lagi kepada Tuhan. Kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita katakan, puji hosana, mulia namanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus nama. Mari kita sambut
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita buka pikiran kita biarkan firman Tuhan memasuki hidup kita, memasuki hati kita, supaya setiap firman yang disampaikan bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita, sehingga kita bisa lebih lagi layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang menyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah melalui pujian ini kita nyatakan seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Benar Bapa, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau di setiap kehidupan kami Tuhan, kami melakukan setiap firman-Mu. Kami mau menghidupi setiap firman-Mu Tuhan di keseharian kami Tuhan, supaya kami lebih lagi bertumbuh Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan untuk kasih karunia Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kita. Puji Tuhan untuk hari Minggu ini kita akan kembali beribadah bersama-sama. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah berbicara mengenai misi atau panggilan melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara mengenai panggilan melayani atau misi kerajaan Allah, panggilan untuk melayani, panggilan untuk membawa amanat agung, itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta, penginjil, atau sebagainya. Tetapi tugas pemberitaan Injil, misi untuk menjalankan amanat agung adalah tugas semua orang percaya. Tugas saya, tugas Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai panggilan melayani, pertama-tama saya akan memulai dengan bagian dengan bertanya seperti ini. Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Apa alasan untuk memberitakan Injil? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca beberapa ayat dari Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua umat manusia dari berbagai suku, bahasa, dan bangsa telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa mengakibatkan kematian. Dosa mengakibatkan manusia terbelenggu dengan kutuk dan dosa. Manusia mengalami penderitaan, manusia terpisah dari Allah, manusia kehilangan kemuliaan, dan mengalami berbagai macam penderitaan di dunia ini. Tetapi dikatakan di sini bahwa kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kemudian lebih lanjut dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua manusia itu berbuat dosa, tetapi kasih karunia Allah itu luar biasa, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya dihukum di atas kayu salib. Dan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian dalam Yohanes 14 mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa diperdamaikan dengan Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga jika tidak melalui Yesus. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mengapa kita perlu memberitakan Injil? Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Berita Injil itu harus diberitakan ke seluruh makhluk. Berita Injil itu harus diberitakan kepada semua orang yang telah berbuat dosa, supaya mereka yang mendengarkan Injil itu, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dilepaskan dari belenggu dan kutuk dosa. Mereka akan diperdamaikan dengan Allah. Mereka akan dimerdekakan dan menjadi anak-anak Allah. Jadi pemberitaan Injil, mengapa kita perlu memberitakan Injil? Pemberitaan Injil yang kita sampaikan menentukan mati hidupnya seseorang di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini sementara. Ada orang-orang, kita tahu apa yang terjadi, ada orang yang meninggal
masih dalam kandungan, ada yang meninggal waktu sudah lahir, bayi, anak-anak, ada yang meninggal waktu usia remaja, ada yang meninggal waktu usia dewasa, ada yang meninggal waktu usia lanjut. Semua kita akan meninggal dunia. Kita dalam tubuh manusia kita ini semuanya terbatas. Telah ditentukan berapa lama kita diizinkan hidup di dunia ini. Jadi kehidupan di dunia ini, kehidupan yang kita miliki sekarang itu adalah kehidupan yang sementara. Ada masanya. Tidak kekal. Tetapi ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan sesudah kematian. Itu adalah yang lebih penting. Mengapa? Karena itu adalah bersifat kekekalan. Ketika kita mengembuskan nafas terakhir, kita berpindah kepada dunia kekekalan. Dan itu adalah berlangsung selama-lamanya dan selama-lamanya. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan akan menentukan waktu kita meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika manusia meninggal dunia, hanya ada dua tempat. Ada dua akhir kehidupan yang akan dihidupi selama-lamanya. Yang pertama adalah dihukum selama-lamanya di dalam neraka, terpisah dari Allah, atau masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dua kehidupan yang akan kita miliki, akan kita jalani ketika kita meninggal dunia adalah kehidupan kematian kekal selama-lamanya, terpisah dari Allah dan masuk dalam neraka, atau kita masuk dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan Injil adalah pekerjaan terutama dari semua orang percaya. Mengapa? Karena berita Injil yang kita sampaikan menentukan orang apakah akhir hidupnya dalam kekekalan adalah hidup bersama dengan Allah Bapa di surga atau akan mengalami penghukuman. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jika orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan dihukum, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kemudian dalam Roma 1 ayat 14 sampai 16. Ini adalah pernyataan dari Paulus. Dia mengatakan begini, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab, Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita perlu memberitakan Injil? Karena Injil yang kita beritakan, jika orang menerimanya dan menjadi percaya, maka Injil itu akan menyelamatkan orang tersebut. Orang itu tidak akan mengalami kematian, kebinasaan selama-lamanya, tapi mereka akan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Matius 24 ayat 14 di situ dikatakan bahwa Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang-orang percaya, kita yang sudah diselamatkan, kita punya misi, kita punya visi untuk memberitakan Injil. Dan berita Injil yang kita sampaikan adalah berita yang sangat penting karena menentukan mati hidupnya seseorang di dalam kekekalan. Berita yang kita sampaikan jika diterima oleh orang yang mendengarnya, mereka akan memiliki hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Itu sebabnya pemberitaan Injil itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan sekali lagi menjadi tugas utama dari semua orang percaya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua. Siapakah yang bertanggung jawab untuk memberitakan Injil? Pemberitaan Injil itu tugas siapa? Tanggung jawab siapa? Saya sudah mengatakan tadi bahwa tugas utama orang percaya adalah memberitakan Injil. Saya akan membaca dalam Matius pasal 28 atau 18-20 mengatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tugas yang bertanggung jawab untuk memberitakan Injil itu adalah semua orang percaya. Kita diperintahkan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita. Selanjutnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17-21 saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa berita ini dari Allah, bahwa dengan perantaraan Kristus kita semua telah diperdamaikan dengan Allah. Dan kita yang telah diperdamaikan dengan Allah, kepada kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Apa itu pelayanan pendamaian? Pelayanan pendamaian adalah bahwa kita harus membawa berita Injil itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Injil itu, mereka diperdamaikan dengan Allah. Jadi orang-orang percaya adalah bertanggung jawab untuk menjalankan pelayanan pendamaian itu, yaitu memberitakan Injil supaya orang yang menerima Injil itu diperdamaikan dengan Allah. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam Matius 22 ayat 35-40, di situ Yesus berbicara dan ada orang-orang ahli Taurat juga ada di situ. Ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kemudian jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus mengatakan bahwa perintah kepada kita, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihi sesamamu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mungkin bisa, kadang-kadang kita bisa menilai orang, orang itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana cara kita menilainya? Kadang-kadang mungkin kita melihat, orang itu setia beribadah. Semua program di gereja dihadiri. Atau orang itu rajin memberi persembahan. Memberi persembahan persepuluhan. Rajin memberikan persembahan di gereja. Kemudian orang itu adalah waktu datang beribadah di gereja, selalu mengangkat tangan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai sungguh-sungguh dan tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Mungkin menyembah dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan bercucuran air mata. Apakah hal-hal ini menjadi bukti bahwa kita mengasihi Allah? Bisa jadi ya. Itu adalah bagian-bagian dari ekspresi kita mengasihi Allah. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan kita. Yang paling tahu itu, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanku? Itu adalah kita dan Allah. Nah, bagaimana cara lain untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita? Adalah nampak dalam cara kita mengasihi sesama. Nampak dalam cara kita mengasihi diri kita. Apakah kita merawat tubuh kita ini sebagai bait Allah? Merawat tubuh fisik kita ini dengan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, menjauhi hal-hal yang akan merusak tubuh kita. Dan bagaimana kita memperlakukan sesama kita?
Kalau kita melakukan contoh, kita memberitakan gosip yang kemudian merusak nama baik orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan seperti itu adalah tindakan ada tidak mengasihi sesama. Atau ada hal-hal yang kita lakukan. Hal-hal yang kita lakukan, kita merugikan orang tersebut. Kita meminjam uang dan kita tidak kembalikan. Atau kita menipu orang itu. Mungkin kita ada bisnis bersama dan kita tipu orang tersebut. Tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan-tindakan yang menyatakan dengan jelas bahwa kita tidak mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita akan menghormati orang tersebut. Kita tidak akan merusak nama baik orang tersebut. Kita tidak akan menipu orang tersebut. Kita tidak akan meminjam sesuatu dan tidak kembalikan kepada orang tersebut. Kita akan melakukan hal-hal yang baik kepada orang itu dan kita akan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan merugikan orang tersebut. Jadi, kemudian kembali kepada pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan Injil yang kita lakukan adalah dengan menunjukkan kasih kepada sesama kita. Nah, kemudian kita akan tiba kepada pertanyaan yang ketiga. Kalau yang tadi adalah mengapa kita perlu memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, siapakah yang bertanggung jawab dalam memberitakan Injil? Jadi tanggung jawabnya adalah semua orang percaya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita memberitakan Injil? Dan pada bagian ini, bagaimana cara kita memberitakan Injil? Saya akan membagi menjadi dua, yang itu bahwa pemberitaan Injil yang kita dapat lakukan adalah melalui perkataan kita, melalui berita firman Tuhan yang kita sampaikan melalui mulut kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan firman Tuhan melalui perkataan itu kita bisa lakukan melalui waktu kita berjumpa dengan orang dan kita memberitakan firman Tuhan kepada orang itu, memberitakan kabar kepada orang itu bahwa Yesus datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita supaya kita yang seharusnya dihukum, dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa. Itu adalah berita Injil. Nah, berita Injil ini bisa kita lakukan melalui menyampaikan firman Tuhan melalui perkataan kita. Tetapi berita firman Tuhan ini melalui perkataan kita juga, kita bisa sampaikan Bapak Ibu melalui pesan-pesan yang kita kirim melalui WhatsApp, atau melalui YouTube, atau melalui apa yang kita tulis di wall kita di Facebook, atau di Instagram, dan berbagai media sosial lainnya. Ya, Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan yang engkau kirim melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui Line, atau apa saja. Itu adalah firman Tuhan yang kita sampaikan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa pemberitaan Injil adalah sesuatu yang sangat penting, karena berita yang kita sampaikan jika diterima oleh orang akan membawa dampak dalam kekekalan, yaitu orang itu akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Maka kita akan melihat bahwa pemberitaan Injil ini sesuatu yang serius. Jadi, apa yang kita katakan waktu Bapak Ibu berjumpa dengan orang, beritakan Injil, ceritakan kebaikan Allah dalam hidup Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu mengirim WhatsApp, mengirim Instagram, update status, jangan update status lagi galau, kebencian-kebencian kepada orang, amarah-amarah kepada orang, Bapak Ibu update status di WA, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jangan. Lebih baik apa yang kita share adalah berita firman Tuhan, kabar baik, supaya orang yang membaca itu, orang yang melihat itu akan diberkati. Nah, kemudian saya akan membaca dalam Matius 4 ayat 23. Di situ Yesus mengatakan, di situ dikatakan bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi katakan bahwa Yesus waktu ada di muka dunia ini berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan dia memberitakan kerajaan Allah di dalam ruangan, di luar ruangan, di jalan, di taman-taman, di berbagai tempat Yesus memberitakan Injil dan melenyapkan berbagai penyakit. Kemudian dalam Efesus pasal 6 ketika Paulus berbicara mengenai senjata peperangan rohani, di situ Paulus menulis begini dalam ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Kiranya kasut itu bicara mengenai apa yang kita pakai. Kasut itu bicara mengenai kemana kita berjalan. Dan Paulus mengatakan kiranya kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Maksudnya adalah kemanapun kita pergi, kita mau memberitakan Injil. Dan juga kita akan rela untuk pergi kemanapun untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara kita memberitakan Injil yang pertama adalah melalui perkataan. Kemudian yang kedua, cara memberitakan Injil kerajaan Allah adalah melalui perbuatan, firman yang dinyatakan dalam tindakan. Ada satu pepatah bahasa Inggris yang mengatakan bahwa begini, bahwa tindakanmu itu berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan itu biasanya berdampak lebih besar daripada apa yang kita katakan. Karena kalau kita mengatakan firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang kita sampaikan tidak sesuai dengan perbuatan kita, maka tidak akan menjadi berkat bagi orang-orang. Tapi waktu firman Tuhan yang kita sampaikan, dan orang melihat dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita, maka mereka akan diberkati. Jadi pemberitaan firman Tuhan bisa disampaikan dalam tindakan. Dalam Matius 25 ayat 34-36 dan 40, ketika Yesus memberikan perumpamaan mengenai penghakiman di akhir zaman, di mana ada orang-orang yang dikelompokkan sebagai domba dan ada orang-orang yang dikelompokkan sebagai kambing. Dan kepada orang-orang yang dikelompokkan sebagai domba, dikatakan di situ bahwa raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya atau kepada domba-domba, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan Allah yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi mereka diberikan upah. Terimalah kerajaan Allah yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Karena apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan menjadi khotbah yang sangat luar biasa. Di sini Yesus mengatakan bahwa mereka menerima upah oleh karena Yesus mengatakan, ketika aku lapar kamu kasih aku makan. Ketika aku haus kamu kasih aku minum. Waktu aku orang asing kamu beri aku tumpangan. Waktu aku telanjang kamu kasih aku pakaian. Waktu aku sakit kamu melawat aku. Waktu aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Kemudian orang katakan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau orang asing? Dan sebagainya. Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, di mana kamu memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat orang yang sakit, mengunjungi orang yang dalam penjara, mengatakan, kamu melakukannya bagi aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan-tindakan kebaikan ini bukan hanya sebagai bahwa waktu kita melakukan itu sebenarnya kita melakukan buat Tuhan Yesus. Melakukan buat Allah Bapa. Tapi tindakan-tindakan kebaikan dalam yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, itu akan menjadi pemberitaan Injil. Bahwa berita Injil yang kita sampaikan itu diwujudkan dalam tindakan kita. Dan orang ketika mau melihat bahwa Allah adalah Allah yang murah hati, Allah adalah Allah yang pengasih, Allah adalah Allah yang mengulurkan pertolongan bagi orang yang membutuhkan, itu disampaikan, diberitakan melalui tindakan kita. Tanpa kita bicara, orang melihat kasih Allah melalui perbuatan-perbuatan dan tindakan kita. Dalam Matius 5 ayat 16, disitu mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi hendaklah, Yesus mengatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka yang melihat perbuatanmu, hendaklah perbuatan baikmu nyata.
terjadi, engkau lakukan bagi semua orang. Dan orang yang melihatnya, orang yang menerima tindakan-tindakan kebaikanmu itu akan memuliakan Allah di surga. Dan kemudian mereka akan bersedia untuk menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena melalui khotbah yang luar biasa yang kita sampaikan, berita Injil yang kita sampaikan melalui tindakan dan perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa contoh dalam Alkitab mengenai pemberitaan Injil Kerajaan Allah dan hasil dari pemberitaan Injil tersebut. Yang pertama adalah keberanian hamba perempuan Israel, hamba dari istri Naaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Naaman ini memiliki seorang pembantu, atau mungkin tepatnya pembantu rumah tangga, hamba yang adalah tawanan dari bangsa Israel, seorang anak perempuan. Dan anak perempuan ini walaupun posisinya di rumah Naaman adalah seorang tawanan, seorang hamba, seorang pembantu, tetapi dia mempunyai keberanian untuk menyampaikan berita kepada Naaman yang menderita sakit kusta. Pasti dia mengamati, mendengar bagaimana Naaman berjuang untuk sembuh dari kusta dengan memakai tabib terbaik, memakai obat terbaik, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Dan hamba perempuan ini tahu bahwa Allah Yehova bisa menyembuhkan. Dan Allah Yehova akan menyembuhkan melalui perantaraan nabi yang ada di Israel. Dan hamba perempuan ini berani menyatakan kepada tuan dan nyonyanya bahwa tuan dan nyonya, jika engkau ingin sembuh, di Israel ada seorang nabi. Dan nabi ini bisa menyembuhkan engkau bukan dengan kuasanya, tapi melalui kuasa dari Allah Yehova. Dan Bapak Ibu, hasilnya adalah bahwa Panglima Naaman itu pergi ke Israel, menemui Nabi, dan kemudian perintah apapun yang diminta oleh Nabi, yaitu perintah mencelupkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali, dan air sungai Yordan itu sangat kotor. Ya, tetapi dia taat dan kemudian dia sembuh. Dan sebelum Panglima Naaman pulang, dia mengatakan dia adalah panglima yang mendampingi raja, yang kemungkinan raja masih akan masuk ke kuil untuk menyembah, dan dia harus mendampingi raja. Tapi dia mengatakan, sekalipun aku masuk ke dalam kuil untuk mendampingi raja dalam penyembahan, tapi aku tidak akan lagi menyembah kepada patung-patung dan ilah-ilah tersebut. Jadi bisa dikatakan Naaman menjadi percaya kepada Allah Yehova orang Israel. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bagaimana murka Allah atas Niniwe, dan Allah bermaksud membumi hanguskan kota Niniwe, menghukum kota Niniwe. Tapi kemudian Allah memanggil Yunus untuk pergi. Kerelaan Yunus yang terpaksa. Jadi dikatakan Yunus pergi menaati Tuhan dengan terpaksa untuk pergi ke Niniwe. Bapak Ibu tahu cerita mengenai Yunus, ya. Dia akhirnya pergi ke Niniwe, menaati Tuhan dengan terpaksa untuk memberitakan Injil. Tapi hasil dari pemberitaan Injil itu, kemudian apa yang terjadi? Bahwa seluruh Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerelaan berkorban dari anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kemudian hasilnya adalah 5.000 orang dapat makan siang, dan 5.000 orang bisa tinggal lebih lama untuk mendengarkan berita kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Jadi karena ada anak kecil yang rela berkorban 5 roti, memberikan 5 roti dan 2 ikannya, maka ada 5.000 orang yang diberi makan dan mendengarkan Injil kerajaan Allah. Kemudian yang keempat, harga mahal yang dibayar oleh Yesus dan murid-muridnya untuk menyelamatkan orang yang dirasuk setan dan sangat menderita di Gerasa. Mereka harus menempuh perjalanan jauh melalui danau dan darat. Kemudian Yesus dan murid-muridnya juga hampir mati tenggelam oleh karena badai dan ombak yang menghantam perahu mereka di danau. Dan kemudian roh-roh jahat itu kemudian diusir masuk ke dalam ribuan babi-babi. Dan ribuan babi-babi ini kemudian terjun ke jurang dan mati semua. Ada harga mahal yang dibayar untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan orang yang sedang terbelenggu dan menderita oleh karena roh jahat di Gerasa.
Hasilnya dari pemberitaan Injil itu adalah orang tersebut dilepaskan dari belenggu dan penderitaan oleh iblis. Kemudian orang tersebut menjadi pemberita Injil. Karena di bagian terakhir dari peristiwa itu dalam Lukas 8 ayat 26-39 dikatakan bahwa orang yang gila ini, orang yang dirasuk setan dikerasa setelah dibebaskan, dia pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Nah kemudian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam catatan karunia-karunia roh yang dicatat di dalam 1 Korintus 12, Roma 12, Efesus dan 1 Petrus. Di situ bicara mengenai berbagai hal yang Roh Kudus bisa berikan kepada orang percaya. Dan kalau orang percaya menggunakan karunia itu, maka itu akan membangun tubuh Kristus, akan menjadi sarana untuk pemberitaan Injil. Dalam 1 Korintus 12 ayat 2-7, di situ dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kemudian dan ialah yang memberikan, ini dalam Efesus 4 ayat 11-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Tuhan memberikan karunia ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita supaya kita mampu melakukan pemberitaan Injil, mampu mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan dalam cat yang akan Bapak Ibu lihat, di situ ada karunia-karunia roh. Di dalam Roma 12 ayat 6-8 ada karunia nubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Kemudian dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, karunia roh yang dicatat di situ adalah hikmat, pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, nubuat, membedakan roh, menafsirkan bahasa roh. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 11, ada karunia rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Dan kemudian dalam 1 Petrus 4 ayat 11 ada karunia berbicara dan melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah daftar. Kalau Bapak Ibu melihat di layar, karunia-karunia roh. Dan saya yakin Bapak Ibu, semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online ini, semua orang percaya pasti memiliki karunia yang didaftarkan di sini. Jadi pemberitaan Injil kita bisa lakukan melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat memakai karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk menyampaikan Injil, memberikan kita amanat agung untuk pergi ke seluruh dunia, untuk membawa kabar baik. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, berita Injil ini dipercayakan kepada kita. Dan sekali lagi lihat daftar yang ada di layar, karunia-karunia itu Bapak Ibu miliki. Kalau ada di antara Bapak Ibu mengatakan saya tidak punya karunia, minta kepada Tuhan akan memberikan. Supaya dengan karunia roh yang diberikan, kita mampu melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saya akan menutup Bapak Ibu dengan kesaksian pelayanan di Sulawesi Selatan bersama dengan tim yang pergi bersama saya kami berangkat dari Batam tanggal 29 Juni dan kembali ke Batam pada tanggal 2 Agustus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pergi bersama dengan 5 mahasiswa dari Batam, ada 3 wanita dan 2 pria. Saya pergi dengan Obaja, Yanto, kemudian ada Titi, ada Novi, dan ada Desi. Nah, perjalanan itu luar biasa. Kami melayani di gereja, kami bersyukur buat beberapa gereja yang telah menerima kami. Ada gereja di Makassar, ada beberapa gereja dari Luwu Timur, kemudian ada juga gereja yang ada di Toraja dan sekitarnya.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mission trip ini sangat berarti bagi kami. Ada beberapa alasan mengapa setiap tahun kami mengatur untuk mengirim tim-tim untuk berkunjung ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat pelayanan-pelayanan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik di kota besar, di kota kecil, di pelosok, dan di pedalaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan utama dari mission trip ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar pelayanan lintas budaya, untuk pergi melayani di suku-suku yang berbeda suku dengan mereka, berbagai budaya dan berbagai bahasa dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari mission trip ini adalah kami berharap dengan kehadiran tim dari STT Injil Bakti Caraka, maka hamba-hamba Tuhan yang kami kunjungi, gereja yang kami kunjungi, jemaat yang kami kunjungi dapat diberkati. Iman mereka dibangun lebih lagi untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengiring Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi tujuan kami adalah ingin menjadi berkat bagi semua hamba-hamba Tuhan dan gereja yang kami kunjungi. Dan sungguh dalam perjalanan tim Sulawesi Selatan, waktu kami berada di Makassar, kami sangat diberkati oleh pelayanan yang ada yang dijalankan oleh Ibu Kori dan juga semua staf pastoral yang ada di Makassar. Kami sungguh diberkati oleh pelayanan mereka. Kami ada kesempatan melayani di ibadah umum, di KKR doa, pelayanan kaum muda, pelayanan sekolah minggu, dan disambut dengan sangat baik. Begitu juga waktu kami pergi ke Luwu Timur. Kami bersyukur buat di sana di daerah Luwu Timur ada Pak Orbi dan Ibu Marta, ada Pak Mastin dan Ibu Ruth, kemudian juga ada hamba Tuhan yaitu Papi dan Mami Siwo yang ada di Wasuponda, kemudian ada hamba-hamba Tuhan juga yang ada di Malili, kemudian ada kami berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang cukup banyak di Luwu Timur, ada Nona Pendeta Eka, dan kami bersyukur buat kesempatan melayani di sekolah minggu, di kaum muda, di ibadah umum dan KKR yang ada. Dan sungguh kami senang melihat bagaimana jemaat dan anak-anak muda diberkati oleh pemberitaan Injil. Kemudian waktu kami tiba di Toraja, kami bersyukur bahwa hamba-hamba Tuhan yang ada di Toraja, baik yang ada di Makale, di Barana, di Rantepao, di Ulu Sa'dan, yang ada di Loko Uru, kami sungguh diberkati melihat pelayanan yang ada. Kami diberkati melihat bagaimana jemaat sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kami diberkati juga waktu melihat bagaimana gembala-gembala sidang yang melayani sungguh-sungguh komitmen di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan-pergumulan dan pelayanan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Dan kami belajar dari kesetiaan mereka dan pengabdian mereka. Pada saat yang sama, kami juga sangat bersyukur untuk kesempatan melayani umat Tuhan yang ada, di mana berita Injil disampaikan, sehingga berita Injil ini yang disampaikan, kemudian jemaat yang mendengarnya akan makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan jemaat ini juga kami harapkan akan menjadi pemberita Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, pergi beritakanlah Injil. Jadi kita harus melangkah. Nah, mungkin Bapak Ibu mengatakan, saya bekerja, saya punya keluarga, saya punya istri dan anak-anak yang tidak mungkin saya tinggal. Saya punya suami dan anak-anak yang tidak mungkin saya tinggal. Saya punya pekerjaan, tidak mungkin saya pergi ke Sulawesi Selatan. Saya tidak mungkin pergi ke Kalimantan Utara. Saya tidak mungkin pergi ke luar negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan Injil ini bicara mengenai pergi. Waktu itu, waktu amanat agung diberitahukan atau diperintahkan kepada murid-murid, dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan turun ke atas mereka. Mereka akan menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah tempat mereka tinggal. Kemudian kota yang terdekat dengan Yerusalem itu adalah daerah Yudea. Kemudian yang lebih jauh lagi adalah Samaria, lebih jauh lagi adalah ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pemberita Injil, perintah untuk memberitakan Injil dengan kata
pergi itu bisa bicara mengenai pergi di mana kita ada. Pergi beritakan Injil kepada keluargamu. Pergi beritakan Injil kepada teman-teman di sekolah. Pergi dan beritakan Injil kepada teman-teman kerjamu di kantor. Pergi beritakan Injil kepada tetanggamu, radius yang dekat. Bapak Ibu nggak mesti tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan dan pergi. Kecuali Bapak Ibu memang mendapat panggilan khusus untuk menjadi hamba Tuhan purna waktu. Silakan mendaftar di STT IBC supaya ada waktu persiapan, ada waktu training, ada waktu Bapak Ibu belajar banyak hal selama 4 tahun. Tetapi hal perintah, pergilah. Pergi itu bicara mengenai di mana Bapak Ibu. Mungkin Tuhan mau engkau memberitakan Injil di Yerusalem. Pergi bicara mengenai ada tindakan untuk tidak hanya duduk-duduk dan diam, tetapi melangkah untuk memberitakan Injil. Jadi beritakan Injil kepada keluargamu, beritakan Injil kepada teman-temanmu di sekolah, beritakan Injil kepada teman kerjamu, beritakan Injil kepada tetanggamu. Ajar mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan jika perlu follow up, mereka perlu dimuridkan, mereka perlu dibaptis, Bapak Ibu bisa hubungi gereja-gereja terdekat yang ada atau bawa mereka di gereja di mana Bapak Ibu beribadah. Jadi pergi, beritakan Injil. Kemudian kalau Bapak Ibu ada kesempatan traveling, nah pergi beritakan, mungkin pergi ke setelah Yerusalem Yudea, lebih jauh lagi. Nah Bapak Ibu sekarang kemudian juga kita hidup di zaman yang sangat modern. Jadi saya kalau mengingat kondisi sekarang dan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, kondisinya sangat berubah drastis Bapak Ibu. Teknologi yang luar biasa. Pandemi COVID-19 memaksa kita melompat jauh lebih tinggi, jauh lebih maju kepada yang namanya modern. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat engkau berada, Bapak Ibu bisa pergi memberitakan Injil ke kampung halamanmu. Engkau bisa, kalau Bapak Ibu berada di Sulawesi, di tempat di mana engkau berada, engkau bisa pergi untuk memberitakan Injil buat orang yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Papua, yang ada di berbagai negara lain. Bapak Ibu bisa pergi dengan cara apa? Beritakan Injil melalui media sosial. Beritakan Injil melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui berbagai sarana teknologi yang kita miliki pada hari ini. Kita bisa pergi memberitakan Injil. Sekarang Bapak Ibu dengan teknologi yang luar biasa, kita tidak perlu ada di tempat itu. Kita tahu mengenai perkuliahan online, ibadah online, rapat-rapat melalui Zoom, melalui banyak sarana sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menjalankan misi kerajaan Allah, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi mari menjadi pemberita-pemberita Injil. Sekali lagi misi kerajaan Allah untuk memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab kita. Dan ingat sekali lagi bahwa berita Injil itu kita harus sampaikan. Karena pemberitaan Injil yang kita sampaikan menentukan kehidupan akhir seseorang. Jika orang menerima berita yang kita sampaikan dan percaya, mereka akan memiliki kehidupan yang kekal. Mereka akan dimerdekakan dan dibebaskan dari belenggu dosa dan iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan menutup dengan menunjukkan video perjalanan mission trip dari tim Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Juni sampai 2 Agustus. Silakan menyaksikan dan kiranya video ini memberikan dorongan kepada Bapak Ibu untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil untuk membawa amanat agung. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, yakini firman Tuhan bahwa 2-3 orang sepakat, Allah mendengar dan Allah akan menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menyatukan hati menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa mendukung Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Kami berdoa buat kabinet menteri. Kami berdoa buat pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan wibawa untuk menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami, untuk memimpin bangsa ini ke arah yang baik, di mana akhirnya semua masyarakat akan menikmati kesejahteraan. Tuhan berdoa sekali lagi memberikan kesehatan kepada Pak Jokowi. Jauhkan dia dari bahaya Tuhan. Jauhkan dia, Engkau akan melindungi dia dari serangan-serangan Tuhan. Sehingga Pak Jokowi bisa berdiri, bisa dengan kekuatan daripadamu, hikmat daripadamu, perlindunganmu, pembelaanmu. Pak Jokowi mampu untuk memimpin bangsa ini dan membangunnya ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa buat Gubernur Kepulauan Riau. Tuhan memberkati Gubernur dan Wakil Gubernur dalam nama Yesus. Memberikan visi dan misi untuk membangun, mensejahterakan Kepulauan Riau Tuhan. Memberikan hikmat kepada Pak Gubernur dan Wakil dan pemerintahan-pemerintahan lainnya yang membantu untuk bekerja bersama membangun, mensejahterakan Kepulauan Riau. Tuhan, kami juga berdoa buat Wali Kota Batam Tuhan, dalam nama Yesus Engkau memberkati, memberikan roh yang takut akan Tuhan, memberikan hikmat dan wibawa untuk memimpin kota ini, membawa kota ini menjadi kota yang sejahtera Tuhan. Pada saat ini juga kami memberkati segenap jemaat GSCA Bethesda Ministry dan Anugerah Ministry, memberkati staf penggembalaan dan seluruh sidang jemaat dari anak-anak, kaum muda sampai dewasa. Kiranya mereka mengalami kehadiran kerajaan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, menumbuhkan mereka, memberikan mereka keberanian untuk pergi menjalankan misi kerajaan Allah, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Kami juga berdoa untuk ST Injil Bakti Caraka. Kiranya tangan-Mu ada di atas kampus ini Tuhan, tangan-Mu ada di sekolah ini, memberkati dosen dan staf, memberikan hikmat, wibawa dan otoritas, memberkati seluruh mahasiswa Tuhan. Kiranya seluruh mahasiswa yang ada sekarang, baik yang ada di kampus maupun yang sedang intensif di beberapa daerah di Indonesia, Tuhan kiranya menolong mereka Tuhan untuk bersungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Mereka akan belajar sungguh-sungguh sehingga 4 tahun akan menjadi tahun yang cukup untuk membentuk mereka dalam karakter, dalam pengetahuan, dalam segala bidang, sehingga mereka siap diutus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, mendirikan gereja di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online yang sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan yang sulit, yang perlu campur tangan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh biru-biru dan kuasa darah Yesus. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan dengan iman yang mengatakan, aku sembuh oleh darahnya, aku sembuh oleh bilur-bilurnya, aku menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Dan bagi Bapak Ibu ada yang mengikuti ibadah ini, orang-orang muda yang ada masalah, Tuhan, Engkau Allah turun campur tangan Tuhan, memberikan mereka kemenangan, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa ini dan mempercayai bahwa Engkau mendengar dan menjawabnya. Kami meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ibadah telah berakhir dan pada saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang tak terbatas adanya dicurahkan di atas hidupmu, usahamu dan keluargamu. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara engkau dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari sebelum menutup ibadah kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.